Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami. Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Jalan Kemudan, Swapen Perkebunan. Minggu 30 Juni 2024. Oleh anugerah Tuhan kita ada. Kita bersyukur sebab Tuhan telah menuntun kita sampai akhir bulan di bulan Juni tahun 24 ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, kembali kita datang memuliakan Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur pasal 31 ayat 24. Mari kekasih Kristus kita berdoa. Memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dan semua kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada. Pagi ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 6 sampai dengan 7 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Lukas pasal 7 ayat 6, 7 dan 9. Iman kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bagaikan dua sisi dari sekeping uang logam, demikianlah iman kepada Tuhan dan kerendahan hati tidak akan dapat dipisahkan. Sebagaimana kita ketahui, kedua sisi dari sekeping uang logam tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu dengan yang lain. Demikian pula hubungan antara iman kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Orang yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas juga akan menyadari betapa terbatas dirinya di hadapan Tuhan. Kesadaran ini akan membawa dirinya untuk hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kata lain,
Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan tidak akan hidup di dalam kecongkakan, namun di dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hubungan antara iman dengan kerendahan hati ini nampak di dalam sikap perwira tentara Romawi di Kapernaum, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 7. Dengan rendah hati ia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Di saat yang sama, ia juga percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan hambanya yang sedang sakit tanpa harus datang ke rumahnya. Namun cukup dengan mengatakan sepatah kata saja dari tempat di mana saat itu Yesus sedang berada. Iman yang berjalan seiring dengan kerendahan hati ini membuat Yesus merasa kagum terhadap perwira itu. Sehingga sesuai dengan permohonannya, Yesus menyembuhkan hamba yang bersangkutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita sama-sama kembali mengintrospeksi diri kita. Betul, kita sangat percaya kepada Tuhan, tetapi satu sisi kita diajarkan untuk sadar atas segala keterbatasan kita kepada Tuhan. Sebab itu, mari kekasih Kristus, saat kita beriman kepada Tuhan, harus dengan kerendahan hati. Sehingga apa yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya dengan jelas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami untuk senantiasa menyadari bahwasannya kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Di saat yang sama, ingatkan diri kami tentang terbatasnya kemampuan kami. Dengan demikian kami terpelihara dari kesombongan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam keruntuhan. Kesadaran ini meneguhkan iman kami kepadamu, sehingga tidak akan goyah oleh kesukaran yang kami hadapi di dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada semua masalah yang kami alami, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Mengawali hari ini kembali kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan tuntunlah diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berjalan di jalan-jalan-Mu yang benar. Tolonglah diri kami, agar kami sanggup membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Mampukan diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah hidup kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, ampunilah kami, biar kami terus berjalan dalam rencana-Mu, di dalam apa yang Engkau mau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan kembali pagi hari ini, hamba berdoa, memberkati semua rekan, saudara-saudara hamba, yang berada di Jalan Kamundan, Swapen, perkebunan, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi. Biarlah setiap pribadi memiliki iman yang teguh dengan kerendahan hati, sehingga apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara hamba ini
semuanya dapat terlaksana dengan baik, dengan benar, dan berhasil. Tuhan berkati mereka pribadi menjadi berkat kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati semua tugas, usaha, pekerjaan, bisnis mereka di dalam keberhasilan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu kepada semua saudara-saudara hamba. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik sehingga mereka boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua pergumulan yang sedang mereka hadapi, kekuatan kuasa Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada mereka. Sehingga mereka dapat mengatasi semuanya dengan baik dan boleh berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka semua untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Biarlah pagi hari ini dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dia boleh bersyukur atas semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepadanya. Biar dia tetap memiliki iman yang teguh dan kerendahan hati, tetap berjalan bersama dengan Engkau. Berkati semua aktivitas yang ia kerjakan pada hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kemenangan. Bapa lindungi pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan dia boleh menjadi berkat kepada anak cucu dan juga orang-orang yang hamba-Mu kasihi. Bapa terima kasih, mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Sonia Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu tetap berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu, tetap memiliki iman yang teguh dalam kerendahan hati kepada firman-Mu, dan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Berkati pribadi hamba-Mu, terus boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun, dan juga kepada kedua anak kekasih Troy dan Sophie. Tuhan memberkati mereka untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, menjadi bermakna bagi banyak orang, dan Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu melindungi, memelihara mereka siang dan malam. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan kepada anak cucu mereka. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing hari ini dan sepanjang hari ini dalam semua aktivitas mereka, dalam tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus berkati mereka. Pakai hidup mereka untuk boleh menjadi saluran berkat kepada banyak orang yang mereka kasihi, yang mereka layani. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu menyertai mereka. Iman mereka tetap teguh dalam kerendahan hati kepada pribadi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati untuk boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ruslina Warfandu
yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun bagi hamba-Mu. Bahkan kesehatan terbaik turun bagi hamba-Mu. Sehingga dia boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Dia boleh melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki, Bapa. Bahwa hamba-Mu berjalan dengan iman yang teguh dalam kerendahan hati, melakukan apa yang Engkau percayakan kepadanya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besar Warpandu, menjadi berkat bagi anak kekasih Nederland, dan semua orang-orang yang Ia kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu nyata atas mereka siang dan malam, dan Tuhan pakai hidup mereka, memberkati hidup mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Ruslina Warpandu dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Urapan baru mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu tetap berjalan di dalam ketaatan firman Tuhan. Biar hamba-Mu tetap memiliki iman yang teguh dengan kerendahan hati kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak yang dicintainya, bagi cucu-cucunya, dan juga kepada orang-orang yang Ia layani. Bapak terima kasih, kesehatan terbaik melimpah bagi pribadinya dan juga keluarga besarnya. Berkati apa yang mereka kerjakan hari ini dalam keberhasilan. Bapak terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, hidup menjadi berkat dan saluran berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Nita Yenu yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan firman Tuhan, bahwa hidup hamba-Mu untuk mengerti panggilan-Mu, sehingga hamba-Mu tetap melakukan apa yang Engkau mau dengan iman yang teguh dalam kerendahan hati. Hamba-Mu boleh terus hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi orang-orang yang Ia kasihi, bagi keluarga besar Yenu, bagi suaminya, bagi anak-anaknya, dan orang-orang yang Ia kasihi. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Memberkati pelayanan mereka. Dan berikan takut akan Tuhan ada selalu dalam kehidupan mereka. Hidup mereka terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan pagi hari ini dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Urapan baru mengalir melimpah dalam hidup hamba-Mu Ibu Rita Pati. Kerendahan hati dan iman yang teguh kepada Engkau Bapa tetap menjadi bagian hidupnya. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada orang-orang yang Ia kasihi. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka, bahkan spesial pelayanan mereka. Bapak terima kasih, berkati hamba-Mu dan keluarganya dengan kesehatan yang terbaik. Setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan turut campur tangan dan memberikan solusi terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu menjadi berkat. Pagi ini hamba kembali berdoa memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dalam persiapan ibadah, baik pagi hari, sore, ataupun pada malam hari. Tuhan memberkati kami semua di dalam kegiatan ibadah. Biar kami boleh melakukan bukan menjadi rutinitas, tetapi merupakan sebuah kebutuhan di mana kami menghormati Tuhan Yesus Kristus
selaku kepala gereja, selaku gembala kami yang agung. Tuhan memberkati persiapan-persiapan dan Tuhan menjamah seluruh umat Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, bahwa mereka untuk bersekutu bersama tubuh Kristus pagi hari sampai dengan malam hari. Terima kasih Bapak untuk cuaca yang baik, yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa kembali pada esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudaraku, kita tetap memiliki iman yang teguh dengan kerendahan hati kepada kebenaran firman-Nya. Tuhan pakai hidup kita semuanya bagi kemuliaan-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Shalom, salam MDC.